ke belakang. Tuan Rizky, aturan lama, 1 juta pada besar atau kecil. Kecantikan mana yang berani datang untuk bermain game untuk Tuan Rizky? Minggir. Tuan Rizky, biarkan saya menggulung dadu untuk Anda. Saya ahli dalam hal itu. Saya pasti akan membantu Anda menang. Tuan Rizky, saya tidak hanya bisa mengguncang dadu, tetapi juga membawa 2 dadu besar. Biarkan saya melakukannya, Tuan Rizky. Biarkan saya melakukannya. Tuan Rizky. Keluar. Itu dia. Kamu. Kemari. Saya? Wah, Tuan Rizky, jika Anda membutuhkan wanita, saya akan mencari yang bersih dan mengirimkannya kepada Anda. Petugas kebersihan jenis ini yang membersihkan toilet. Saya bilang bawa dia ke sini. Mengerti. Saya tidak bisa. Ini adalah berkah Anda bahwa Tuan Rizky tertarik pada Anda. Cepat, Saya tidak bisa. Saya belum pernah melakukannya. minggir. Jika Tuan Rizky menyuruh Anda pergi, pergilah. Jangan berlambat-lambat. Sial, hanya 2 poin. Tangan itu membuat Tuan Rizky kehilangan 1 juta saat itu juga. Petugas kebersihan tetaplah petugas kebersihan. Kamu tidak pantas di meja ini. Maaf, Tuan Rizky. Oh tidak, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Tiup. Wah, 12 poin, itu lemparan maksimal. Bukan soal poinnya, tapi Tuan Rizky. Dia benar-benar berinisiatif memeluk seorang wanita dan memandu tangannya sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin aku salah. Rizky legendaris yang tidak suka wanita suka pada Ayu. Dia sangat hebat. Bahkan lebih baik dari hari itu diranjang. Oh, 2 juta yuan yang baru kudapatkan dimenangkan kembali oleh Tuan Rizky. Tuan Rizky luar biasa. Sial, aku benar-benar merasakan sesuatu padanya. Tuan Rizky, ada sesuatu yang menusukku. Apa, mungkinkah Tuan Rizky benar-benar tertarik pada petugas kebersihan rendahan ini? Oh, pergi, jangan lihat. Tuan Rizky sedang melakukan bisnis. Ayo pergi. Ayu, tunggu saja. Tuan Rizky, aku... Apa yang kamu bilang menusukmu? Aku tidak bilang apa-apa. Tetaplah denganku malam ini, seperti malam itu. Tidak. Malam itu adalah kecelakaan. Jika bukan untuk menyelamatkan adikku, aku tidak akan... Kecelakaan? Jika aku ingat dengan benar, kamu sangat proaktif. Itu kasus khusus, tapi sekarang aku hanya petugas kebersihan. Halo? Ayu, kondisi adikmu Lina memburuk. Dia perlu menjalani operasi kedua segera. Jika tidak, nyawanya terancam. Biaya operasi setidaknya Rp200.000. 200.000? 200.000 rupiah? Kamu perlu mengumpulkan uang dengan cepat. Dia sudah dalam perawatan. 200.000 rupiah.
Di mana aku bisa mendapatkan 200.000 rupiah? Apakah aku hanya bisa meminta bantuan Tuan Rizky? Tuan Rizky, aku akan tidur denganmu. Apakah kamu bermain-main? Kamu melakukannya dengan baik. Aku... Pertama, berpura-pura menolak dengan mulia, lalu kembali padaku. Apa tidak ada orang lain yang menginginkanmu? Aku tidak... Apa yang kamu mau? Adikku butuh biaya medis. Kamu sangat tidak mementingkan diri sendiri. Tuan Rizky, aku bisa melakukannya berkali-kali. Sampai kamu puas. Ayo jangan menangis. Tuan Rizky berjanji akan membantu dan adik bisa hidup. Tuan Rizky, ini yang terakhir kali. Itu bukan urusanmu. Aku yang berhak memutuskan. Biaya operasi kakak sudah dibayar. Ini yang terakhir. Kamu pergi? Kamu masih mau melakukannya? Aku khawatir kakimu terlalu lemah dan tidak bisa berjalan. Aku baik-baik saja, aku boleh pergi sekarang. Itu laporan tes rumah sakit, aku melihatnya. Kamu tidak sehat? Aku baik-baik saja. Serahkan. Pria seperti dia bisa membuat wanita manapun mengandung anaknya, tapi dia ayah dari anakku. Haruskah aku memberitahu dia? Tuan Rizky, Tuan Rizky, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku... Halo, Rizky, aku sakit parah. Mungkin tidak bisa pulang. Segera pulang. Ibu. Kita bicarakan lain kali. Lain kali? Rizky, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Baikku, apa yang harus kulakukan? Ibu, bukankah ibu sakit? Aku terpaksa berbohong agar kamu pulang. Rizky, aku punya sesuatu yang menakjubkan untukmu. Lihat, fisik rahim keberuntungan yang langka. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di rumah sakit. Aku memotretnya diam-diam. Apa? Tepat di tulang selangkanya. Kata dokter, wanita dengan fisik seperti ini mudah hamil hanya dengan sentuhan pria. Ini sempurna untukmu. Dan gadis ini sangat cantik. Dia cocok untukmu. Lihat, aku bahkan memotret wajahnya. Rizky, aku bahkan memotret wajahnya untukmu. Aku tidak tertarik. Ibu, aku kembali ke kantor dulu. Jangan telepon aku lagi untuk hal membosankan seperti itu.
Dasar anak nakal, usiamu 28 tahun belum punya pacar. Apa kamu tidak dengar rumor? Mereka bilang kamu Apa? tidak suka wanita, bahwa kamu impoten. Impoten? Aku? Sial, kenapa aku memikirkannya lagi? Oh, aku tahu kamu tidak impoten. Siapa gadis yang ada di pikiranmu? Kamu gelisah sekali. Aku harus menemui Ayu. Baik, Rizky. Tidak peduli wanita mana yang dia suka, dia harus menikahi gadis beruntung ini. Hanya dia yang bisa memberiku cucu. Kepala pelayan. Cari tahu di mana gadis itu bekerja. Aku ingin menemuinya langsung. baik Nyonya. Tuan Rizky, Ayu ada di dalam. Nyonya, dia ada di hotel ini. Hotel yang bagus dan besar. Lihat petugas kebersihan di sana. Ya, Dia bekerja sangat keras. Nona pelan-pelan. Nak, kamu hamil dan masih bekerja di sini? Mana ayah mereka? Kenapa dia tidak menafkahimu? Aku belum berani bilang padanya. Apa kamu belum bilang padanya? Karena dia sombong dan angkuh, dan tidak kekurangan apapun. Ini hanya kecelakaan. Aku hanya petugas kebersihan. Hanya karena dia punya uang, dia merasa hebat dan bisa tidak bertanggung jawab, dia mengingkari setelah berhubungan. Siapa yang lebih kaya dari anakku? Aku ingin kamu untuknya. Tidak, Nyonya. Bukan karena dia tidak bertanggung jawab. Hanya saja aku... Jangan bela dia. Pria seperti itu tidak layak. Dengarkan aku, putus dengan brengsek itu. Jangan pertahankan bayi di rahimmu. Kamu masih muda, kesempatanmu masih banyak. Si brengsek tidak bertanggung jawab, ya gugurkan saja, dan dia bisa menjadi menantu perempuanku. Tapi... Sayang, aku sudah hidup lama, aku tidak akan menyesatkanmu. Pemalas itu tidak pantas untukmu. Apalagi kamu sendirian, bagaimana kau akan membesarkan anak? Biaya sekolah, biaya medis, semuanya mahal. Dia benar. Bagaimana aku bisa membesarkan 2 anak sendirian? Nyonya? Ya, terima kasih. Anda benar. Aku akan menggugurkan kandungan. Anak baik, aku akan menemanimu. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. ya ampun, bukankah itu Ayu? Itu Maybach $1.000.000. Ya, mungkin dia dipelihara seseorang. Ayu hamil. Hei, Tuan Rizky. Tuan Rizky. Tuan Rizky ada di sini. Di mana Ayu? Tuan Rizky, kenapa Anda mencarinya? Dia Aku bertanya padamu, di mana Ayu? tadi di sini. Jangan cari dia, Tuan Rizky. Dia pelacur. Maksudmu? Semua orang di hotel tahu itu dia pelacur. Dulu dia menghangatkan tempat tidur untuk tamu. Sebenarnya, dia mantan pelacur. Dan dia hamil. Hamil? Ya, tadi bakal tidak kuat ada. Bang tahu bagi baik ayah Ci. Aku baru saja melihatnya naik mobil mewah. Mungkin dia akan... Tuan Rizky, aku ada sesuatu yang ingin ku katakan. Kita bicarakan lain kali. Mungkin yang ingin dia katakan bahwa dia hamil. Cari Ayu untukku, sekarang. Siap, Tuan. Apa kamu yakin ingin membuat janji aborsi? Aku yakin.
Semua jadwal operasi hari ini sudah penuh. Kembali besok siang. Besok? Tidak, dia perlu operasi hari ini. Tapi, Jangan tolak aku. Atur operasi sekarang juga. Keluarga Rizky akan mendanai saya rumah sakit baru besok. Keluarga Rizky? Keluarga Rizky? Apakah Anda Nyonya Rizky? Saya tidak mengenali Anda tadi. Maaf, saya akan segera mengatur operasi untuk wanita ini. Berikan dia ruang operasi VIP. Panggil dokter dan perawat terbaik. Coba minimalkan risiko. Baik. Namun, dokter kandungan terbaik Direktur Sari sedang liburan dan butuh 3 hari untuk kembali. Apa? 3 hari? Tidak. Operasi harus dilakukan secepat mungkin. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Kirim jet pribadiku untuk menjemputnya. Sekarang juga. Dimengerti? Semua biaya ditanggung. 10 kali lipat biaya konsultasi. Baik, saya akan menghubunginya segera. Jangan khawatir, saya akan mengatur dokter terbaik. Tidak akan sakit. Setelah aborsi ini, kau akan menikahi anakku dengan masa lalu yang bersih dan memberinya ahli waris yang bermartabat. bayi-bayi, Maaf. Apakah seseorang bernama Ayu masuk tadi? Tuan Rizky, kenapa Anda di sini? Ada seorang Ayu. Dia di lantai 3 di bagian kandungan. Bagian kandungan? Nona Ayu setelah dibius, hitung sampai 10, dan kau akan tertidur. Satu. 2. Ayu hamil anakku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Bayi-bayi. Ibu sayang kalian. Rizky, Ibu, kenapa ibu di sini? aku di sini bersama calon istrimu untuk melakukan aborsi. Kau tidak tahu, pria itu bajingan. Dia tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Pria seperti itu tidak pantas memiliki anak. Calon istriku. Aborsi? Aborsi. Ayu. Di mana dia? Ruang operasi. Kau kenal dia, Rizky? 7. 8. 9. 10. Bayi-bayiku. Maaf. Berhenti. Tuan Rizky, kenapa Anda di sini? Batalkan operasinya. Blopen Emboric yang dia katakan. Ayu. Beraninya kamu menggugurkan anakku? Bayi-bayiku. Mereka masih ada. Tuan Rizky. Aku baca rekam medismu, anak kembar. Kenapa tidak bilang padaku? Aku. Laporan tes DNA tercepat akan keluar besok pagi. Kalau memang anakku, aku akan bertanggung jawab padamu. Tuan Rizky, aku tidak mau merepotkanmu. Tuan Rizky, ada masalah dengan proyeknya. Saya mengerti. Aku ada urusan hari ini. Istirahat yang baik di sini. Aku akan menjemputmu besok. Tuan Rizky bilang dia akan bertanggung jawab. Apa artinya?
Halo? Nona Ayu, operasi kedua adikmu Lina sangat sukses dan dia pulih dengan baik. Dia bisa pulang hari ini. Benarkah? Bagus sekali. Aku akan menjemputnya sekarang. Lina, kamu baru saja keluar rumah sakit, santai saja. Jalan ke depan berat. Aku baru beli sepatu baru ini dengan kredit. Harganya Rp3.000. Lina, bisakah kamu tidak selalu membeli barang mahal dengan kredit? Kamu harus menabung lebih banyak. Ini fashion. Kamu tidak akan mengerti. Tapi kakak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk membayar operasiku? Apa kamu menggandeng pria kaya? Tidak. Apa ini? Bekas ciuman? Tidak. Apa kamu hamil? Hamil? Aku ingat Nona Ayu belum menikah. Hamil di luar nikah? Aku tahu dia bukan wanita baik-baik. Ya, wajahnya genit. Mungkin dia sudah rusak oleh banyak pria di kota. Ku dengar Nona Ayu bekerja di hotel di kota. Mungkin dia menjual diri di hotel. Tidak, jangan ngawur. Kalian orang kampung tidak tahu apa-apa. Ini keterampilan naik ke cabang tinggi. Lina, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kenapa malu-malu? Jangan menikah dengan pria miskin. Katakan siapa dia. Apakah dia kaya? Tuan Rizky, laporan tes DNA sudah keluar. Anak-anak Nona Ayu adalah milik Anda. Di mana dia? Tuan Rizky, Nona Ayu meninggalkan rumah sakit. Dia pergi. Dia bilang akan mengantar adiknya pulang. Cari alamat Nona Ayu sekarang. Baik, Pak. Ayolah, Ayu. Kau bersama pria kaya yang mana? Perkenalkan aku juga. Kita bisa kaya bersama. Lina, kenapa kau jadi begini sekarang? Kalau bukan karena biaya medismu, aku tidak akan... Berhenti membentakku. Bukan aku yang punya bekas ciuman di tubuh. Kau... Itu mobil Tuan Rizky. Kenapa dia di sini? Mobil ini keren sekali. Aku pernah lihat di drama pendek. Namanya harganya jutaan yuan. Kenapa bos besar seperti itu datang ke daerah kumuh kita? Ya, kenapa? Apakah dia di sini untuk mencari seseorang? Siapa yang begitu beruntung untuk naik ke dahan setinggi itu? Kakak, apakah bos besar ini datang untukmu? Kamu kaya sekarang, kan? Jika semua orang melihat Tuan Rizky datang untukku, bukankah itu memalukan baginya? Lina, jangan bicara sembarangan. Dia tidak datang untukku. Ayo pulang. Kenapa? Tidak, aku ingin melihat bos besar itu. Bagaimana kalau dia tertarik padaku? Aku akan jadi burung phoenix dari burung gagak. Lina, apa yang membuatmu begini? Yang kamu pedulikan hanya uang sekarang. Ayo pulang. Aku tidak mau. Pulang bersamaku. Lepaskan aku. Pulang bersamaku. Lepaskan aku tidak mau. Lihat itu. Dia sangat tampan. Kakak, apakah itu pria kaya yang kamu daki dan dia tampan? Aku suka dia, kamu harus memberikannya padaku. Lina, jangan membuat masalah. Ayo pulang. Lepaskan aku. Pulang bersamaku. Lepaskan aku. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Apa yang membuatmu pergi? Maaf Tuan Rizky, saya sedang menjemput Su Xiao. Bos, lihat saya. Saya lebih muda dari Ayu dan tubuh saya bagus. Bagaimana jika kamu memilih saya? Saya lebih baik dalam melayani pria daripada Ayu. Pengawal. Masuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kembali bersamaku. Lepaskan aku. Bawa aku bersamamu, Ayu. Maaf Nona, hanya Nona Ayu yang boleh naik mobil Tuan Rizky. Lepaskan. Lihat sendiri. Kamu hamil dengan anak-anakku. Maaf Tuan Rizky. Saya tidak tahu saya hamil. Saya akan mengurusnya sendiri. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu.
Maksudmu apa? Ayu, mari kita menikah. Ayo kita menikah. Menikah? Tuan Rizky adalah pria terkaya di ibu kota. Dia ingin menikahi aku, petugas kebersihan. Tidak bisa. Dia wangi sekali. Tuan Rizky, pasti Anda bercanda. Saya tidak pernah bercanda. Tanda tangani ini dan nikahi saya secara diam-diam selama 1 tahun. Cerai setelah melahirkan. Saya akan memberi Anda 500 juta rupiah sebagai kompensasi. 500 juta? Terlalu sedikit? Saya bisa memberi lebih. Keluarga Rizky tidak kekurangan uang. Asalkan saya menikah dengannya, anak-anak saya bisa lahir dengan selamat. Langsung meluncur ke kantor urusan sipil. Kita ambil akta nikah. Ambil akta nikah sekarang? Apakah ini terlalu cepat? Aku belum siap. Apa yang perlu disiapkan? Ambil saja akta nikah. Ini bukan malam pengantin. Tuan Rizky. Kantor urusan sipil kan? Baik Tuan Rizky. Tuan Rizky akhirnya menikah. Aku harus ngebut sebelum Nona Ayu menyesal. Tuan dan Nyonya Rizky, bersiaplah untuk difoto. Nyonya Rizky dekatkan ke suami Anda. Apa ini cukup? Sedikit lebih dekat. Bagus sekali. Tahan. Siap, 3, 2, 1. Ini akta nikah Anda. Selamat. Aku benar-benar menikahi pria terkaya, Tuan Rizky. Wow, besar dan mewah sekali. Apakah ini rumah orang kaya? Selamat datang Tuan Muda dan Nyonya Muda. Sayang, aku dengar dari Rizky. Aku tidak menyangka bayi-bayi itu berasal dari keluarga Rizky. Oh, aku hampir menggugurkan cucu-cucuku sendiri. Rebus sarang burung walet. Tidak, rebus ginseng. Bawakan tonik terbaik. Ya, Nyonya. Nyonya, aku... Oh, kau masih panggil aku Nyonya? Panggil aku Ibu. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Batangan emas ini, sertifikat properti, dan kunci mobil mewah. Semuanya untukmu. Dan produk baru dari merek perhiasan utama. Aku memesan dikirim dari kota mode. Ini adalah harta pusaka untuk menantu tertua keluarga Rizky. Giok es berkualitas tinggi. Itu tak ternilai. Ini semua akan menjadi milikmu di masa depan. Nyonya, tidak Ibu. Itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kau akan menjadi salah satu dari kita. Kau mengandung cucu-cucuku. Aku tidak akan memberimu sesuatu yang tidak berharga. Sayang, pergilah duduk dulu. Aku akan mengambilkanmu sup. Tuan Rizky, itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tolong ambil kembali. Ibu memberikannya padamu. Terima saja. Kalau begitu, aku akan menyimpannya untuk keluarga Rizky. Setelah bercerai, akan kukembalikan ke istri sah Tuan Rizky. Gaun ini terlalu terbuka. Nyonya, ini piyama sutra yang disiapkan oleh ibu. Katanya nyaman untuk ibu hamil. Garis lehernya terlalu rendah. Nyonya, kalian sudah suami istri. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang memilihkan gaun ini untukmu? Terlalu provokatif. Tuan Rizky. Itu Ibu. Baiklah, saya boleh pergi sekarang? Mau kemana? Saya tidur di kamar sebelah. Kamar sebelah. Tidur terpisah di hari pertama pernikahan. Apa kamu ingin seluruh dunia tahu kalau pernikahan kita palsu? Kemari. Apa mau aku paksa? Tidak perlu. Pada suatu hari, hiduplah seekor domba di hutan. Bulu putihnya
Sial, aku tidak bisa menahan diri setiap kali melihatnya. Mau kemana? Kamar mandi, tidur saja. Kenapa Tuan Rizky mandi di tengah malam? Orang kaya memang aneh. Rizky, pria yang menjemput kakakku kemarin adalah orang terkaya di ibu kota dan puncak Forbes. Sunian naik ke kelas atas dengan Tuan Rizky. Bagaimana bisa dia? Dia hanya petugas kebersihan. Dan sekarang dia Nyonya Rizky? Lina, kamu sudah menunggak sewa selama setengah bulan. Jika kamu tidak bayar hari ini, kamu akan diusir ke jalan. Manajer, tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya akan minta pada kakak saya sekarang. Saya tidak peduli. Jika saya tidak mendapat uang sewa sebelum malam ini, saya akan ganti kuncinya. Kita satu ibu. Kenapa dia bisa menikah dengan orang kaya dan menikmati kekayaan dan kemuliaan, tapi aku bahkan tidak bisa bayar sewa? Aku lebih muda dari Ayu. Aku lebih cantik dan lebih pandai menyenangkan pria. Karena kakakku bisa, aku juga bisa. Nyonya muda, biarkan saya. Biarkan saya membersihkan meja. Oh, jangan. Tuan muda dan ibu tua mengatakan bahwa hal terpenting bagimu sekarang adalah merawat janin. Serahkan saja pekerjaan pada kami. Aku terbiasa melakukan segala macam pekerjaan. Tiba-tiba aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku merasa sedikit tidak nyaman, seperti mimpi, dan akan berakhir dalam setahun. Nyonya, seorang wanita yang mengaku sebagai kakakmu ada di sini untuk menemuimu. Kakak! Kakak, aku diusir oleh Tuan Tanah. Aku tidak punya tempat tinggal. Lina, kenapa Tuan Tanah mengusirmu? Aku tidak bisa bayar sewa. Sudah menunggak setengah bulan. Boleh aku tinggal denganmu? Ini rumahnya Tuan Rizky. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Kakak, sekarang kamu Nyonya Rizky. Rumahnya besar begini. Apa salahnya tambah satu orang? Kamu sudah kaya sekarang. Masa tidak peduli sama adik sendiri? Sudahlah. Karena kamu anggap aku aib bagimu sebagai adik miskin, aku pergi. Aku akan ke klub dan bar untuk menjual diri. Aku tak akan meminta lagi padamu. Lina, jangan gegabah. Aku tidak bilang tidak peduli. Duduk dulu. Bodoh, aku tahu kamu paling lembut. Rumahnya besar sekali. Inikah kehidupan orang kaya? Apa ini? Wanginya enak sekali. Ini sarang burung walet kualitas terbaik yang disiapkan Tuan muda khusus untuk Nyonya muda. Tidak apa, biar dia makan. Kakak, kamu kaya banget sekarang. Kenapa tidak dari dulu jemput aku? Itu tidak baik. Lina, ku katakan sekali lagi, semua ini milik keluarga Rizky, bukan milikku. Baik, aku telepon Tuan Rizky dulu. Kalau dia setuju, kamu bisa tinggal di sini sementara. Tuan Rizky, ini rencana baru. Ayu, kenapa dia menelponku? Dia merindukanku. Tuan Rizky tersenyum. Bagus, sepertinya rencana itu akan disetujui. Ayo. Tuan Rizky, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Ini pertama kalinya dia memintaku sesuatu. Lanjutkan. Adikku diusir oleh pemilik kontrakan. Boleh dia tinggal bersama kita sebentar? Dia minta tolong untuk orang lain. Tidak, kenapa Tuan Rizky tidak tersenyum lagi? Ini masalah kecil, terserah kamu. Ulangi. Baik, Tuan. Lina, Tuan Rizky setuju. Biarkan aku mengantarmu ke kamar tamu. Aku tahu kakakku yang terbaik untukku. Kamar tidur ini sangat besar. Aku mau tidur di sini. Lina, ini kamar Tuan Rizky. Apa kamu sekarang tidur dengan Tuan Rizky? Iya. Ayo tunggu saja. Aku akan segera mengusirmu dan kemudian aku akan tinggal di sini dengan leluasa. Lina, ini kamar tamu terbaik. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Nyonya, ibu tua mengundang Anda untuk pergi berbelanja. Mobil sudah menunggu di luar. Baik. Lina, istirahatlah. Aku harus pergi keluar. Baik.
Itu semua busana adibusana yang tak ternilai. Aku terlihat lebih cantik memakainya. Setiap satu dari kosmetik ini cukup untuk sewa setengah tahunku. Semuanya akan menjadi milikku di masa depan. Rumah, pakaian, kosmetik, dan Tuan Rizky. Tuan Rizky tidur di sini. Baunya seperti laki-laki. Di mana Nyonya Muda? Tuan muda dan Nyonya muda sedang berbelanja dengan ibu tua. Dia seharusnya segera kembali. Tuan Rizky, Anda kembali. Kamu adiknya Ayu? Tuan Selina, kami bertemu di pintu masuk desa waktu itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamar utama? Para pembantu, seret dia keluar dari sini. Ganti semua spray dan selimut. Baik, Tuan. Tidak, jangan lakukan itu. Lepaskan saya, Tuan Rizky. Dengarkan penjelasan saya. Lina? Apa yang terjadi? Kakak, saya tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Tuan Rizky memarahi saya dan menyuruh mereka menyeret saya keluar. Tuan Rizky? Dia berbaring di tempat tidur kita dan berpakaian seperti itu. Kakak, sungguh saya tidak sengaja. Rumah ini terlalu besar. Saya tidak bisa membedakan arah. Saya kira itu tempat tidur saya, jadi saya berbaring di atasnya. Tidak apa-apa. Tuan Rizky. Dia tidak sengaja. Dia baru pertama kali ke sini dan tidak familiar dengan kamar. Tolong maafkan dia. Dia adikmu, saya tidak akan menindaklanjutinya. Lina, Tuan Rizky punya obsesi kebersihan. Jangan sentuh barang-barangnya, oke? Ayu mengira saya marah karena kebersihan saya. Dia sangat sulit dihadapi. Untungnya, Ayu bodoh, Tuan Rizky. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Tuan Rizky, maaf atas apa yang terjadi hari ini. Lina sudah dimanjakan sejak kecil. Tolong jangan salahkan dia. Kemari? Karena kamu tahu kamu salah. Tebuslah dengan tindakan nyata. Tuan Rizky, Kakak. Kakak, boleh aku tidur denganmu? Aku tidak bisa tidur sendirian. Kami selalu tidur di ranjang yang sama sejak kecil. Kakak, apa kau tidak menginginkanku sekarang karena kau punya suami? Dulu kita sangat akrab, makan dan tidur bersama. Kita bicara tentang segalanya. Sekarang dengan Tuan Rizky, kau tidak mencintaiku lagi? Sepertinya pikiranmu masih seperti bayi. Kau butuh seseorang untuk tidur denganmu. Tuan Rizky, aku berbeda dari kakakku. Dia lebih mandiri. Aku pemalu dan takut gelap sejak kecil dan butuh seseorang untuk merawatku. Inilah yang ibu sebut sebagai berpura-pura polos dari drama pendek. Tolong Tuan Rizky, biarkan kakakku tinggal denganku. Asalkan mereka tidur di ranjang terpisah, aku bisa memanfaatkan situasi. Malam ini penentuan. Tuan Rizky? Tuan Rizky, kau ingin tidur denganku secara langsung? Bukankah ini tidak pantas? Kakak akan sedih. Kau tidak pantas. Dia sangat menakutkan. Tuan Rizky, mungkin aku harus tinggal dengannya malam ini. Lagi pula dia kakakku. Jika kau pergi, siapa yang akan tidur denganku? Aku suamimu. Tidur. Atau aku akan membuatmu lelah hingga tertidur. Rizky, apa kamu buta? Bagaimana aku bisa lebih buruk daripada petugas kebersihan itu?
Aku tidak percaya, pria tidak bisa menahan godaan berselingkuh. Dia hanya pura-pura menjadi pria yang sopan di depan Ayu. Kalau begitu, ayo kita berduaan. Tunggu sampai kamu merasakanku. Aku akan menjadi nyonya muda baru dari keluarga Rizky. Di mana Nyonya Muda? Tuan Rizky, Nyonya Muda pergi mengunjungi ibu tua. Ibu tua senang dan menyuruhnya tinggal. Dia akan kembali besok. Aku akan menyetir menjemputnya besok pagi. Ya Tuan, oh Tuan Rizky, Anda benar-benar tidak bisa hidup tanpa istri Anda. Kakak ipar? Apa kakak ipar tidak lelah bekerja sampai larut malam? Aku menuangkanmu, Lafit, dan menggunakan cara yang paling istimewa untuk menuangkannya. Astaga, kenapa Nyonya Muda memiliki adik seperti itu? Dia baru saja pergi dan adiknya mencoba mencuri suaminya. Keluar. Hei kakak ipar, jangan terlalu dingin. Minumlah anggur untuk rileks, atau kamu akan punya masalah kesehatan. Bagaimana kalau aku membantumu merawat dirimu? Gadis kecil yang penuh intrik, pria seperti Tuan Rizky sudah melihat segala jenis wanita. Kamu tidak cukup baik untuk merayu Tuan Rizky. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan Rizky, aku hanya ingin peduli padamu. Kakak tidak ada di sini. Aku ingin merawatmu untuknya. Chen Feng, Tuan, usir dia keluar. Jika dia berani mendekati ruang kerja lagi, kalian berdua keluar dari sini. Kakak ipar, biarkan aku menjelaskan. Anyah, jadi kamu tahu dia adalah kakak iparmu? Pergi. Rizky, karena ini tidak berhasil, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku tidak percaya kamu benar-benar setia pada Ayu. Oh Nyonya Muda, akhirnya Anda kembali. Kemarin saat Anda tidak ada, Tuan Muda merindukan Anda semalaman. Tuan Rizky merindukan saya? Tutup mulut. Ayo makan. Makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Pinggangnya sepertinya patah dengan sedikit tenaga. Terima kasih Tuan Rizky. Dia tampaknya berbeda. Dia sekarang jauh lebih lembut padaku. Oh tidak, aku mual kalau makan daging. Tapi aku tidak bisa mengecewakan kebaikan Tuan Rizky. Kalau tidak suka jangan dimakan. Tapi akan terbuang. Aku yang memakannya. Tuan Rizky, bukankah Anda memiliki fobia kebersihan? Anda tidak pernah berbagi alat makan dengan orang lain. Tuan Rizky yang tidak tertarik pada wanita akhirnya berubah. Keluarga Rizky akan berubah. Kenapa Tuan Rizky begitu baik pada Ayu? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Tuan Rizky, Anda pasti tidak bisa membayangkan bahwa aku membius kopi Anda. Aku harus mendapatkan Anda. Tuan, kopi Anda. Kopi hari ini dipanggang terlalu banyak, agak pahit. Kamu mau permen? Permen? Apakah semanis kamu? Tuan Rizky, apa yang Anda bicarakan? Astaga, Tuan Rizky baru saja menggunakan kata-kata cinta murahan. Kakak, aku ingin bicara sendiri denganmu. Lina, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Celana Tuan Rizky hampir meledak. Nyonya, Anda meninggalkannya di sini? Aku bermimpi tentang ibu tadi malam. Aku menghabiskan uang tabungan ibu, lalu ibu meninggal. Aku sudah memberimu uang itu dan menyuruhmu membayar biaya operasi ibu. Kenapa tidak kamu bayar? Maaf kakak, aku sudah lama menginginkan tas ini. Kupikir tidak apa-apa membayarnya sehari kemudian. Aku tidak menyangka ibu meninggal mendadak. Aku tahu aku salah. Aku malu menemui ibu. Bisakah kamu pergi ke makam untukku? Setelah ibu meninggal, kita saling bergantung. Dia satu-satunya keluargaku.
Tuan Rizky, ada yang harus kulakukan. Biarkan sopir mengantarmu ke sana. Terima kasih, Tuan Rizky. Sial, kenapa aku pusing sekali? Ada apa denganku? Tuan Rizky, sekarang hanya kita berdua. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Aku jauh lebih baik daripada Ayu bodoh itu. Ponselku. Ku tinggalkan. Ada di kamar tidur. Ayu. Kau masih memikirkannya. Keluar. Kau bahkan tidak bisa bergerak. Kenapa aku harus keluar? Tuan Rizky, kau akan segera menjadi milikku. Apa yang kau lakukan? Kamu sedang apa? Kakak, kenapa kamu kembali? Dia tidak enak badan. Aku merawatnya. Ayu, dia membiusku. Dia membutuhkanku sekarang. Apa kamu tahu cara melarutkan obat ini? Kamu? Aku istri Tuan Rizky. Tentu saja aku tahu cara menetralkannya. Berani-beraninya kau memukulku? Sejak aku kecil, kau tidak pernah memukulku. Karena aku selalu membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan sejak kita masih kecil. Kau selalu ingin mengambil semuanya. Tapi kau seharusnya tidak membiusnya. Para pembantu, bawa dia keluar dari sini. Kau! Cepat panggil dokter. Baik, Nyonya. Jangan pergi. Aku di sini. Nyonya, Tuan Muda telah dibius dengan obat perangsang. Hanya kontak intim yang bisa meredakannya. Jika tidak, pembuluh darahnya akan pecah dan akan mengancam jiwa. Dia sangat baik padaku. Aku harus menyelamatkannya. Terima kasih dokter, kamu boleh pergi sekarang. Dia terlihat sangat imut saat tidur. Tuan Rizky? Kemarin kau yang memulai. Sekarang kau malu? Aku? Mungkin Tuan Rizky marah padaku? Tuan Rizky, kau dibius. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Hanya untuk menyelamatkanku? Ya. Dia melakukannya hanya untuk menyelamatkanku, bukan karena dia mencintaiku. Bagaimana jika aku tidak dibius? Apa? Aku gila. Bagaimana mungkin aku menanyakan pertanyaan seperti itu? Tidak apa-apa. Karena itu untuk menyelamatkanku, itu bukan kewajiban suami istri. Tidak ada klausul seperti itu dalam kontrak pernikahan. Kali ini aku berhutang padamu. Tuan Rizky, aku tidak bermaksud begitu. Ini hanya pernikahan kontrak. Ayu, jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Rizky. Nyonya Rizky adalah satu-satunya yang bisa membuat Tuan Rizky marah seperti anak kecil. Di mana Lina? Tuan Rizky, dia ditahan di lobi lantai bawah. Dia sudah dikurung seharian, menangis dan berteriak ingin bertemu Nyonya Muda. Kamu membiusku kemarin. Kakak ipar, aku bukan kakak iparmu. Seret dia keluar dari sini, dia tidak akan pernah diizinkan menginjakan kaki di keluarga Rizky. Baik, Tuan. Tidak. Kakak, tolong aku. Aku adik kandungmu. Lakukan sesuatu. Pergi dari sini.
Ayu, kamu jelas lebih rendah dariku dalam segala hal. Kamu tidak secantik aku, dan aku punya tubuh yang lebih baik, dan kamu bahkan tidak bisa menyenangkan seorang pria. Kenapa? Kenapa kamu yang menjadi nyonya muda, dan mereka mengusirku? Karena aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan obat bius untuk merebut suami orang lain. Seret dia keluar. Baik, Tuan. Ayu, kamu pikir kamu menang? Aku bilang padamu, aku akan membuatmu menyesal. Lepaskan aku. Kamu merasa kasihan padanya? Aku sungguh tidak tahu. Kenapa dia menjadi seperti ini? Dia tidak layak untuk air matamu. Ayu, tunggu saja. Ini kartu yang diberikan Tuan Rizky kepada Ayu. Kakak, kamu juga tidak tahu cara menikmatinya. Biarkan aku menghabiskannya untukmu. Untunglah, aku mencuri kartu hitam tanpa batas ini. Nona, tas-tas ini semuanya edisi terbatas, harganya mahal. Yang ini, dan yang ini. Aku beli semuanya. Baik, Nona. Pembayaran diterima. Jadi beginilah rasanya menjadi Nyonya Rizky. Ayu, apa gunanya kamu menjaga pria sedingin es itu? Apa gunanya kamu menjaga pria sedingin es itu? Aku menghabiskan uang Tuan Rizky untuk membeli semua yang aku mau. Inilah kehidupan yang aku inginkan. Tuan, seseorang sedang menggunakan kartu hitam yang Anda berikan kepada istri Anda. Tuan, seseorang menggunakan kartu hitam yang Tuan berikan pada istri Tuan. Menghabiskan begitu banyak sekaligus? Dia akhirnya menghabiskan uangku. Aku sudah memberi kartu hitam itu lama. Dia bahkan tidak menyentuhnya. Sekarang dia menggunakan kartu itu. Itu kemajuan. Tapi konsumsinya terlalu besar. Puluhan juta sekaligus. Dia istriku. Menghabiskan puluhan juta tidak apa-apa. Ya, Anda luar biasa. Ayu, kamu menghabiskan uangku. Apa artinya aku ada di hatimu? Halo, Nona. Piyama ini bagus, bungkus. Nona, ini untuk pria. Terus kenapa? Aku akan pelihara gigolo untuk memakainya. Baik. Piyama pria? Dia membeli piyama pria? Aneh, kenapa Nyonya Muda membeli barang pria? Oh, mengerti. Dia pasti membeli hadiah untuk Tuan. Hadiah untukku? Benar, Tuan Rizky. Dia akhirnya sadar. Dia tahu Anda baik padanya. Jadi, Chen Feng. Tuan Rizky, Apa jadwalku malam ini? ada pertemuan lahan 1,2 miliar. Batalkan, ya Tuan. Tuan, Anda pulang ke rumah untuk menemui Nyonya Muda? Oh, Tuan Rizky, Nyonya Muda membelikan Tuan piyama. Apakah dia ingin Tuan memakainya untuknya? Jangan pukul saya, Tuan. Keluar. Baik, saya segera keluar. Ayu, kamu akhirnya mulai peduli padaku. Apa ini? Nyonya Muda, ini adalah kantong aromaterapi untuk menenangkan saraf yang berisi lavendel dan kulit kayu akasia. Ini memiliki efek menenangkan pada jiwa. Baunya enak. Tuan Rizky sibuk dengan pekerjaan, pasti dia sangat tertekan. Bagaimana kalau aku menjahit satu untuknya? Bisakah kau mengajariku cara menjahitnya? Nyonya ingin menjahitnya sendiri? Ya, aku ingin menjahit satu untuk Tuan Rizky. Jika Tuan Rizky tahu, dia pasti akan sangat senang. Nyonya, jahitannya harus lebih rapat agar ramuannya tidak bocor.
Nyonya, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, lanjutkan. Nyonya, kau begitu baik pada Tuan Rizky. Jika dia menerima kantong aromaterapi ini, dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Dia akan memegangnya setiap hari. Semoga dia menyukainya. Tuan Rizky. Tuan Rizky, aku punya hadiah untukmu. Itu piyama pria yang baru dibelinya? Haruskah aku pura-pura tidak tahu? Ini kejutan. Ini untukmu. Apa ini? Bukankah kau membelikanku piyama? Ini kantong aromaterapi yang menenangkan. Isinya ramuan obat. Bisa membantumu tidur lebih nyenyak jika diletakkan di dekat bantal. Kalau piyamanya? Piyama? Bukankah kamu membeli piyama pria? Aku tidak membeli piyama. Pakaianmu semua dibuat khusus. Terlalu mahal untuk kubeli. Apa? Kamu menghabiskan 300.000 rupiah untuk piyama pria. Kalau bukan untukku, lalu untuk siapa kamu membelinya? Tidurlah lebih awal. Ada apa dengannya? Dia tidak menyukainya? Oh begitu, dia punya semua yang diinginkan. Bagaimana mungkin dia suka ini? Piyama sutra untuk pria yang dipakai di kulit. Dia berusaha keras untuk memilih hadiah untuk pria lain. Aku suami sahnya. Tuan, mungkin Nyonya muda membelinya untuk seorang teman. Teman? Maksudmu aku bahkan tidak sebaik temannya? Tuan, Nyonya muda membuatmu kesal. Kenapa kau membentakku? Baunya oke. Ini obat penenang. Dia tahu aku tidak bisa tidur nyenyak. Baiklah, aku akan memakainya. Tuan, kau akan membawanya? Itu kantong aromaterapi buatan Nyonya muda sendiri. Pasti wangi kalau kau tidur dengannya. Omong kosong. Aku akan membuangnya. Kalau begitu berikan padaku, aku yang buang. Aku bersumpah akan membuangnya jauh-jauh. Jauh dari mata, jauh dari hati. Keluar. Baik-baik. Tuan Rizky keras kepala lagi. Kau hanya bicara saja. Itu sebabnya kau lajang bertahun-tahun. Ada apa dengan set piyama pria itu? Biasanya sekitar jam segini. Tuan Rizky biasanya datang untuk mendongeng untuk anak-anak. Kenapa dia belum datang hari ini? Apa dia masih marah soal kantong aromaterapi itu? Asisten Chen, apakah Tuan Rizky masih sibuk? Nyonya, akhirnya ibu datang. Tuan Rizky tidak sibuk dengan pekerjaan. Dia cuma ngambek. Ngambek? Ya. Apa karena kantong aromaterapinya terlalu jelek? Kantong aromaterapi? Bukan. Ini karena dia tidak menerima piyama. Dia pikir ibu membelinya untuk pria lain. Nyonya, ibu harus mengambil inisiatif. Tapi aku tidak tahu harus bilang apa. Nyonya, ibu kan seorang wanita. Ibu hanya perlu menunjukkan sedikit kelemahan dan buat dia merasa kasihan pada ibu. Bahkan jika Tuan Rizky sangat marah, itu akan hilang dalam sekejap. Ayo! Tuan Rizky, Nyonya mencarimu dengan mendesak. Ada urusan penting apa? Aku takut gelap. Apa? Sudah lewat waktu mendongeng hari ini. Aku tidak bisa tidur sendirian. Aku takut kalau memejamkan mata. Tuan Rizky, bisakah Tuan menemaniku? Repot, ayo, biarkan aku menyelimutimu. Dia mencari seorang musisi dan berkata, tolong ajari aku bermain piano. Sudahlah, itu cuma piyama. Dia bahkan perlu aku tidur dengannya. Seharusnya tidak ada pria lain. Tuan Rizky, hari ini adalah hari kematian ibuku. Aku ingin mengunjunginya di pemakaman. Aku akan pergi denganmu. Tidak, Lina juga akan pergi. Kamu mungkin marah melihatnya. Dia akan ada di sana. Ya. Tuan Rizky, bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya saudara perempuanku, putri ibu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Biarkan sopir mengantarmu. Hati-hati. Baik. Lina adalah satu-satunya keluargaku. Di depan makam ibu, dia seharusnya merenungkan dirinya sendiri dan menjadi lebih baik.
Aku tidak tahu apa yang dilakukan Lina. Apakah dia merindukan ibu seperti aku? Aku akan membayar semuanya hari ini. Bawakan aku anggur termahal. Bawakan semuanya. Nona, Kemarilah. Berlutut dan tuangkan minuman untukku. Nona, Anda sangat murah hati. Semua orang harus melihat kehidupan seperti apa yang kujalani sekarang. Sunian, apa gunanya kamu mempertahankan gelar Nyonya Rizky? Kartu hitam ini masih di tanganku. Ini hari peringatan kematian ibu dan Lina. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat seperti itu? Dan memesan pria teman kencan? Bagaimana dia bisa jatuh serendah itu? Tolong putar balik. Pergi ke klub berlian di pusat kota. Cepat. Terus minum, kita tidak akan pulang sampai mabuk. Nona, harganya berbeda. Jangan meremehkan aku. Aku punya uang, gesek kartu. Kamu sangat dermawan. Layanan pria teman kencan di klub. Ayu, hari ini adalah hari kematian ibu. Kau berbohong padaku. Bagaimana pendapatmu tentang pernikahan kita? Dan bagaimana pendapatmu tentang diriku? Siapkan mobil dan pergi ke klub berlian. Baik Tuan, Nyonya Anda sangat bingung. Bagaimana mungkin pria lain sebanding dengan Tuan Rizky? Minum lagi. Lina, hari ini adalah hari kematian ibu, tapi kau pergi ke klub untuk memesan pria teman kencan. Oh, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengendalikanku? Aku kakakmu, aku khawatir padamu, tapi lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa aku? Oh, aku bukan Nyonya Rizky. Aku tidak punya keahlianmu yang baik dan membuat Rizky bingung. Lina, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Ini semua salahmu. Kau mengusirku dari keluarga Rizky, dan sekarang kau pura-pura baik untuk membujukku. Tapi kau seharusnya tidak jatuh ke dalam kebejatan dan pergi ke klub untuk memesan pria teman kencan. Aku bejat? Kau ingin bertindak tidak tahu malu tetapi tetap menjaga penampilan polos. Kau naik ke Tuan Rizky dan kau ingin memonopoli dia. Kita bisa berbagi satu suami, tapi kau ingin memiliki dia sendirian. Kau pikir kau begitu mulia? Tak ada yang lebih murahan darimu. Bagaimana kau punya kartu hitam, Tuan Rizky? Bagaimana kamu punya kartu hitam, Tuan Rizky? Kartumu sekarang milikku. Lina, kembalikan padaku. Lepaskan. Kembalikan padaku. Lepaskan. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Ayu. Kau tidak apa-apa, kau terluka? Tuan Rizky, aku baik-baik saja. Maaf, ini salahku karena tidak mendidik adikku dengan baik. Dia mengambil kartu hitammu dan menghabiskannya. Ternyata selama ini, Lina yang menggunakannya. Dia juga membeli set piyama pria itu. Piyama apa? Tidak masalah, para pengawal. Lemparkan dia ke pulau terpencil dan biarkan dia hidup sendiri. Apa? Tidak, kakak ipar, aku tahu aku salah, kakak, tolong bujuk dia. Kakak, aku adikmu sendiri. Kau hanya menonton? Apa kau tidak ingat waktu kita kecil, kau bilang akan melindungiku seumur hidup? Ayu, apakah kau masih akan memaafkannya? Ayu, apakah kamu masih akan memaafkannya? Lina,
Dari kecil sampai dewasa, karena aku yang tertua, aku selalu baik padamu dan bertanggung jawab padamu. Kamu makan makanan enak duluan. Kamu pakai baju baru duluan. Bahkan aku biarkan kamu mengambil uang tabungan ibu untuk berobat. Kamu. Kupikir itu baik untukmu. Tapi aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku memanjakan kamu sampai begini. Tuan Rizky, antarkan dia ke kantor polisi. Tidak ada belas kasihan lagi? Tidak peduli lagi dengan kasih sayang saudara? Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Tapi dia menyia-nyiakan semuanya. Lina, mulai sekarang, kamu bukan lagi saudariku. Kakak, Mawar yang kurobohkan akhirnya berduri untuk melindungi dirinya sendiri. kakak, aku sudah belajar. Maafkan aku, kakak. Aku sungguh tahu aku salah, kakak. Tuan Rizky, aku tidak punya sanak saudara. Bagaimana denganku? Di hatimu, bukankah aku keluargamu? Lina telah menghabiskan puluhan juta untuk kartu hitam Tuan Rizky. Bahkan jika aku dijual, aku tidak akan bisa melunasinya. Tidak, aku harus mencari cara untuk membayar kembali Tuan Rizky. Aku mendapat tawaran dari Departemen Desain Grup Makmur. Itu bagus. Selama aku bekerja keras, aku bisa membayar kembali sedikit demi sedikit. Nyonya, apa yang membuat Anda begitu senang? Aku lulus wawancara di Grup Makmur. Itu adalah perusahaan desain terbaik. Aku hanya ingin mencoba. Aku tidak menyangka akan lulus. Grup Makmur, apakah ini... Sekarang, aku harus menyiapkan berkas untuk bekerja. Bukankah Grup Makmur milik Tuan Rizky? Jika Anda ingin bergabung dengan perusahaan, langsung saja bilang ke Tuan Rizky. Kenapa dia pergi wawancara sendiri? Siapa tahu, mungkin itu kesenangan pasangan muda. Hari ini Tuan Rizky akan datang mengunjungi Grup Makmur. Semuanya bersiap, berbaris di depan pintu untuk menyambutnya. Kita sangat beruntung hari ini. Kudengar dia sangat tampan. Tuan Rizky adalah presiden Grup Makmur. Dia benar-benar datang sendiri hari ini. Kudengar dia sangat tampan. Dan dia kaya. Andai saja aku bisa menikah dengannya. Diam, supervisor itu naksir dia. Jika dia mendengarnya, pasti dia akan mempersulitmu. Supervisor naksir dia? Jadi bosku dan Tuan Rizky memiliki nama belakang yang sama. Selamat datang Tuan Rizky. Tuan Rizky, bos dari Grup Makmur, adalah suamiku. Kenapa kau di sini? Oh tidak, kita menikah secara rahasia. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku di sini. Halo, Tuan Rizky. Saya Ayu, seorang magang baru di Departemen Desain. Saya mendapatkan pekerjaan ini melalui wawancara. Saya baru mulai hari ini. Tingkat kelulusan wawancara Makmur kurang dari 1%. Dia benar-benar masuk dengan usahanya sendiri. Tapi dia tidak mau mengungkapkan hubungan kita. Tuan Rizky, ruang konferensi sudah siap. Silakan lewat sini. Ayo kan, berani kau merayu Tuan Rizky di hari pertama. Tunggu saja. Supervisor, ini... Atur semuanya dan beri label berdasarkan departemen. Buat 20 salinan. Itu untuk rapat siang ini. Tapi ini bukan tugasku. Aku di Departemen Desain. Ini harusnya ditangani oleh administrasi. Kerjakan saja, jangan bicara omong kosong. Keluar saja jika tidak mau. Aku baru bergabung dengan perusahaan. Lebih baik tidak bertengkar dengan orang lain. Oke, akan kulakukan. Ingat untuk menghubungkannya.
Tuan Rizky. Kenapa kamu membawa begitu banyak berkas? Ini pekerjaan administrasi. Kenapa kamu melakukannya? Saya karyawan baru. Tugas saya melakukan pekerjaan dasar untuk departemen. Keluarga Rizky bisa menghidupimu. Kamu tidak perlu bekerja. Aku hanya ingin menguji kemampuanku. Aku bisa mengatur posisi terbaik untukmu. Kamu tidak perlu mulai dari magang. Aku tidak ingin mengandalkan koneksi. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Dirimu sendiri? Ayo, kamu sekarang Nyonya Rizky. Kamu bisa mengandalkanku. Tidak. Aku ingin membuktikan diriku. Tuan Rizky, izinkan aku bekerja di sini. Aku akan bekerja keras. Jangan bekerja terlalu keras, dan jangan ragu untuk menghubungiku. Tuan Rizky, Anda setuju? Ya, jika kamu suka. Tuan Rizky, Anda bicara gombal lagi. Chen Feng, beritahu semua orang, jaga istriku. Baik, Pak. Jangan bikin heboh. Anggap saja aku karyawan biasa. Aku tidak ingin perlakuan khusus. Aku akan menuruti kamu. Tuan Rizky, rapat akan segera dimulai. Aku pulang malam nanti. Aku akan minta sopir menjemputmu. Oke. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Tuan Rizky. Ayo, kamu benar-benar merayu Tuan Rizky, bahkan melemparkan dirimu ke pelukannya. Jalang, tunggu saja. Nona Ayu, kamu bekerja keras sekali di hari pertamamu bekerja. Istirahatlah, makan ini. Tidak, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Perusahaan membayarmu agar tidak bermalas-malasan. Ayu, di mana file untuk rapat besok? Ada di sini, sudah saya siapkan. Di mana filenya? Hilang. Beraninya kau menggoda Tuan Rizky. Kau akan mati tanpa tahu apa yang menimpamu. Ayu, aku rasa kamu sama sekali tidak fokus pada pekerjaanmu. Yang kamu pikirkan hanyalah menggoda Tuan Rizky. Supervisor, aku tidak menggoda Tuan Rizky. Dia suamiku. Buat 10 salinan sebagai cadangan. Kalau tidak selesai, keluar dari sini besok. Sepertinya aku akan lembur malam ini. Haruskah ku kabari Tuan Rizky? Tidak, dia sangat sibuk. Aku tidak bisa mengganggunya untuk masalah kecil seperti itu. Apakah kamu perlu bantuan? Aku bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Kenapa dia masih di sini? Nyonya sepertinya sedang lembur. Siapa yang mengizinkan dia lembur? Aku tidak tahu. Kalau begitu cari tahu. Ya? Aku belum selesai dengan berkas-berkasku. Chen Feng, Ya. katakan pada semua orang bahwa mulai besok, tidak ada yang diizinkan untuk lembur. Ya. Nyonya, Anda membuat staf perusahaan tidak lembur. Anda adalah berkah bagi para karyawan. Tuan, dia membuat Nyonya lembur. Nyonya? Tuan Rizky? Apakah Ayu istrimu?
kalau bukan dia. Siapa lagi? Aku tidak menyuruhnya lembur. Aku menyarankannya pulang lebih awal. Tapi dia tidak efisien dan suka rela lembur. Tidak peduli apa alasannya. Kamu akan diturunkan jabatan. Jika terjadi lagi, kamu akan kehilangan pekerjaan. Dimengerti. Oh tidak, aku akan terlambat. Nyonya tolong pelan-pelan. Bukankah mantel ini dipesan khusus oleh Tuan Rizky untuk Nyonya muda? Dia akhirnya mau memakainya. Pasangan muda ini sungguh manis. Mantel Ayu adalah pesanan khusus. Apakah dia ada hubungan dengan Tuan Rizky? Ayu, mantelmu. Ada apa? Apakah ini pesanan khusus dari busana elit? Merek ini hanya melayani keluarga Rizky dan tidak pernah dijual ke publik. Bagaimana kau mendapatkannya? Apakah kau perempuan Tuan Rizky? Oh tidak, saya terburu-buru. Saya tidak sengaja memakai jas yang disiapkan oleh Tuan Rizky. Saya membelinya di pasar Loak. Itu hanya kebetulan. Kainnya sangat halus, tidak terlihat seperti palsu. Tiruan tinggi. Itu hanya tiruan tinggi. Tiruan tinggi? Saya pasti tidak bisa berbagi merek dengan Tuan Rizky. Itu hanya kebetulan. Kebetulan, dia hanya tidak ingin orang lain tahu hubungan kita. Apakah saya tidak cukup pantas? Akhirnya pulang kerja. Apakah kamu lelah? Tidak. Chen Feng? Pergi ke mall. Pergi ke mall? Kenapa? Ayo cari pakaian yang serasi. Bukankah itu Tuan Rizky? Kukira dia tidak suka wanita. Dia benar-benar memegang tangan seorang wanita. Siapa wanita bangsawan itu? Aku belum pernah melihatnya. Dia tidak terlihat seperti wanita kaya. Berani-beraninya dia berdiri di samping Tuan Rizky? Iya. Aku benar-benar tidak seharusnya berada di sisi Tuan Rizky. Tuan Rizky, Anda datang sendiri, wow. Sekarang kosongkan ruangan untuk istriku. Istrimu? Tuan Rizky, Anda sudah menikah. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak mendengarnya? Apa aku perlu melapor kepadamu? Aku tidak berani. Aku akan mengosongkan ruangan segera. Dan mereka, jangan biarkan aku melihat mereka di sini lagi. Tuan Rizky, jangan kosongkan ruangan. Itu terlalu mencolok. Kamu takut akan hal itu? Aku tidak ingin dibicarakan. Mereka akan membicarakan aku atau kamu. Kita berdua? Angkat kepala. Ayu. Kamu adalah Nyonya Rizky sekarang. Kamu tidak perlu menunduk kemanapun kamu pergi. Baik. Tuan Rizky, selamat datang. Kami ada barang baru. Tidak perlu diperkenalkan. Ini. Ukuran dia dan ukuran saya. Masing-masing satu. Tuan Rizky, ini semua model pria. Ubah ke ukuran dia. Kalau tidak selesai dalam 3 hari, bawa merek Anda dan pergi dari sini. Mengerti, dalam 3 hari. Kamu boleh pakai merek yang sama denganku mulai sekarang. Apa? Ayo, masih banyak toko yang harus dikunjungi. Tuan Rizky ingin mengumumkan ke dunia bahwa dia sudah menikah. Sifat posesif ini menakutkan. Apakah merek itu sama dengan punya Tuan Rizky? Ayu, pakaianmu sama dengan Presiden Rizky. Ini model yang populer. Akhir-akhir ini populer. Tidak, arloji kamu juga model couple dengan yang dipakai Tuan Rizky kemarin. Kebetulan. Itu kebetulan. Kalian ngobrol, saya ambil air.
Kenapa Tuan Rizky ingin aku pakai modal yang sama dengan dia? Bukankah dia bilang kita pernikahan rahasia? Apa dia tidak takut orang lain tahu? Pikiran pria susah ditebak. Ayu. Kakak Aditya? Ternyata kamu. Kudengar ada orang baru di departemen desain. Aku tidak menyangka itu kamu. Kenapa kakak ada di sini? Aku datang setelah lulus. Aku mengerjakan manajemen proyek. Dan kenapa kamu datang ke Makmur? Aku ingin menguji kemampuanku. Kamu berbakat dalam desain. Keputusan yang tepat datang ke sini. Kakak, kamu memuji aku. Ada proyek minggu depan, departemenku dan departemen desain akan bekerja sama. Kita mungkin perlu lebih banyak berkomunikasi nanti. Oke, aku akan berusaha sebaik mungkin. Jika kamu menemui kesulitan, tanyakan saja padaku. Ayu, sudah selesai? Apakah dokumennya sudah selesai? Aku akan segera kembali. Ayu, jangan berpikir bahwa menikah dengan Tuan Rizky akan membuat semuanya berjalan mulus. Bagaimana jika Tuan Rizky melihatmu berselingkuh? Tempat ini bisa sedikit lebih rendah. Perusahaan memutuskan proyek West City akan diambil bersama oleh Departemen Proyek dan Desain. Ayu Aditya, kalian akan menjadi mitra. Satu tampan, yang lain lembut. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Ya, kakak Aditya sangat baik kepada Ayu. Matanya bahkan bisa menarik benang. Aku mendukung mereka. Pasangan yang sempurna. Tidak, kakak Aditya dan aku... Ayu Aditya adalah pria yang baik. Kamu harus menghargainya. Direktur, Anda bercanda. Ayu dan aku adalah alumni, saling membantu adalah hal yang harus kami lakukan. Alumni, maka hubungan kalian semakin dalam. Jadian! Tolong jangan bercanda seperti itu. Jadian. Jangan bercanda seperti itu. Ayu, kamu akan hancur. Maka Tuan Rizky akan menjadi milikku. Katakan apa yang kamu mau. Tuan Rizky. Ada gosip di perusahaan bahwa Nyonya dan manajer Aditya berkencan di ruang teh. Mereka juga bilang bahwa mereka pasangan yang sempurna. Mereka pasangan yang sempurna. Semua dimulai oleh supervisor. Sekarang sudah tersebar di seluruh perusahaan. Mereka bilang manajer Aditya adalah pacar Nyonya. Tuan Rizky, tunggu. Oh tidak, Tuan Rizky cemburu. Ayu, kamu sudah bekerja seharian. Ayo kita makan bersama. Ada restoran Jepang baru di dekat sini dan rasanya enak. Maaf, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan bisa dilakukan kapan saja. Kesehatanmu penting, aku yang traktir. Ini untuk kerja sama kita yang menyenangkan. Ayo. Ayo. Lepaskan dia. Tuan Rizky, sudah larut malam. Mengapa Anda di perusahaan? Tuan Rizky. Jangan bergerak, aku perlu membersihkannya. Ini kotor. Tuan Rizky, apa maksud Anda? Jauhkan tanganmu darinya. Tuan Rizky, Anda salah paham. Aku hanya peduli pada juniorku. Junior? Kau panggil Ayu Junior? Kau panggil dia apa? Kakak Aditya. Manis sekali. Apa kau tahu identitasnya yang lain? Dia adalah istriku. Dia istrimu? Ayu istrimu? Ayu istrimu? Tuan Rizky telah mengumumkan secara terbuka hubungan kita. Sekarang kau tahu. Besok kau akan dipindahkan ke cabang di Kota Jaya. Tuan Rizky, saya... Ada keberatan? Tidak. Kami tidak butuh karyawan yang menyentuh istri bosnya. Saya... Tuan Rizky sangat posesif. Ayu. Apa hubunganmu dengan Aditya? Dia hanya... Apa?
Dia hanya senior yang baik yang mengajakmu makan malam dan mendekatimu? Oh, tidak seperti itu. Tidak ada apa-apa di antara kita. Tidak ada sama sekali. Caramu menyukainya begitu lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Dan kau bilang itu bukan apa-apa? Tuan Rizky, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah memandangnya seperti itu. Kau hanya tidak menyadarinya. Kau memintanya mentraktirmu makan malam dan menggandeng tanganmu. Kau memanggilnya senior dengan sangat mesra. Aku tidak. Tuan Rizky, kau tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku... Tuan Rizky, apa kau cemburu? Apa? Mana mungkin aku cemburu? Aku tidak akan pernah cemburu. Hanya karena kau istriku, aku tidak ingin pria lain menyentuhmu. Itu saja. Bagaimana mungkin Tuan Rizky yang tegas melakukan hal kekanak-kanakan seperti cemburu? Aku terlalu banyak berpikir. Apakah aku tidak sebaik Aditya? Tuan, apa yang Tuan katakan? Tidak ada. Lihat ekspresi Tuan Rizky. Dia sedang pusing karena cinta. Chen Feng. Tuan Rizky. Bagaimana aku bisa menunjukkan klaimku di depan pria lain? Oh, kau harus membuatnya tahu bahwa kalian dekat. Kita dekat? Masuk akal. Aku butuh kesempatan untuk seluruh perusahaan. Tidak. Untuk seluruh dunia tahu. Tuan Rizky, Anda akan mengambil inisiatif? Jika aku tidak, dia akan diambil orang lain. Tuan Rizky bijaksana. Malam ini ada jamuan perayaan untuk Project West City. Tidak ada yang boleh absen. Bagus sekali. Supervisor, maaf, saya tidak bisa hadir. Ada urusan di rumah. Sunian, semua orang sedang merayakan. Kenapa merusak suasana? Kamu bukan rekan kerja kita, ada apa dengan dia? Dia sangat tidak sosial. Bagaimana kita bisa bekerja sama nanti? Baiklah, saya akan hadir. Bagus. Aku sudah menyiapkan pertunjukan bagus untukmu. Tuan Rizky, saya ada acara perayaan departemen malam ini. Saya pulang nanti. Acara perayaan? Ini kesempatan bagus. Saatnya semua orang tahu bahwa dia adalah Nyonya Rizky. Bersulang. Mari bersulang untuk kerja keras kita. Bersulang. Kecantikan baru di departemen desain kita. Mari bersulang untuk saling mengenal. Minggir, senang bertemu denganmu. Maaf, aku sudah menikah. Di usia semuda itu? Begitu cepat, menikah begitu cepat. Kakak Aditya, kenapa kamu di sini? Karena aku mengundangnya. Aku akan ke kantor cabang di kota lain besok. Aku datang ke sini malam ini untuk berpamitan. Kakak Aditya, semoga perjalananmu lancar. Ayu, kemarin Tuan Rizky membawamu pergi. Apakah dia menyakitimu? Dia pemarah. Aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Kakak Aditya, kamu salah paham. Dia tidak menyakitiku. Ayu, kenapa kamu harus menyakiti dirimu sendiri? Tidak, aku tidak. Ayu, sebelum aku pergi, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama, dari kuliah sampai sekarang. Apakah dia mengaku? Banyak orang yang melihat. Ayo lihat apakah Tuan Rizky masih mau kamu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku suka kamu. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Ayu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah aku ada di hatimu? Nyonya, tolong jangan lakukan hal bodoh. Kalau tidak, Tuan Rizky akan merusak KTV ini malam ini. Ayu, aku sudah selalu menyukaimu sejak kuliah. Kamu sederhana dan baik hati. Aku tidak bisa menyukai gadis lain selain kamu. Kakak Aditya, tolong hargai dirimu sendiri. Aku sudah bilang padamu bahwa aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Beranikah kamu memberitahu semua orang siapa suamimu? Apakah dia akan mengungkapkan identitasku? Nikahi aku secara diam-diam, selama setahun. Lihat. Kenapa tidak berani? Karena dia tidak mengizinkanmu mengungkapkannya, kan? Dia tidak menyukaimu sama sekali. Dia hanya memperlakukanmu sebagai mainan. Tidak. Kalau begitu, katakan pada kami, katakan pada semua orang siapa dia. Ya, apakah kamu tahu siapa itu?
Siapa suaminya? Suamiku adalah Rizky, presiden grup makmur. Itu tidak mungkin. Suami saya adalah Rizky, presiden dari grup makmur. Hebat, Tuan Rizky akhirnya memiliki status resmi. Jadi dia istri dari Tuan Rizky? Tuan Rizky sangat baik padaku. Kami adalah pasangan sah. Awalnya aku tidak mengatakannya karena kita semua rekan kerja. Aku tidak ingin istimewa. Manajer Aditya, kamu sangat berani. Tahu bahwa dia istri Tuan Rizky. Beraninya kamu merebutnya? Nyonya, seharusnya bilang dari awal. Maaf atas kekurang ajaranku. Kamu seharusnya tidak memfitnahnya hanya karena dia Tuan Rizky. Aditya, kamu telah berubah hingga aku bahkan tidak mengenalimu. Kita seharusnya tidak berhubungan lagi. Ayu. Aku terlalu impulsif malam ini. Maaf. Segelas jus jeruk ini adalah permintaan maafku padamu. Jika kamu meminumnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, aku tidak mau minum. Tidak, kamu harus minum malam ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Minumlah. Minumlah. Aku tidak mau minum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Rizky. Aku salah. Ayo tolong aku, Tuan Rizky. Apakah kau mau memaafkannya? Dia bicara buruk tentangmu. Aku tidak akan memaafkannya. Singkirkan dia. Ya. Tuan Rizky, aku mohon aku salah. Tolong maafkan aku, Tuan Rizky. Oh, aku ingat sekarang. Dialah yang memulai gosip tentang Nyonya Rizky dan Aditya. Ya, dia. Kau memanggil Aditya ke sini hari ini, kan? Ya, dia melakukan itu. Dia benar-benar berani mengacaukan hubungan antara Tuan Rizky dan istrinya. Aku tidak. Tidak, aku tidak. Pecat dia dan larang dia dari kota. Maafkan aku, tolong. Pindah. Semoga pernikahanmu bahagia. Gaji semua orang akan naik 10 kali lipat. Wow. 10 kali lipat. Terima kasih Tuan Rizky. Terima kasih Nyonya Rizky. Panjang umur Tuan Rizky. Pasangan yang sempurna. Ayu, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Sekarang tolong tukar cincin. Wow, mereka benar-benar cocok. Tidak ada perjanjian kali ini. Dan ini bukan rahasia. Hanya kita. Hanya kita. Sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita.